Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Azura Cecilia Ristina dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas mempresentasikan mata pelajaran RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak dengan materi pemrograman web. Nah, proyek yang saya buat adalah website surat menyurat. Website ini tuh digunakan untuk memproses pembuatan, pencatatan, dan pengarsipan surat masuk dan keluar secara digital. Selanjutnya, saya akan membahas alur dan fungsi dari source code yang telah saya buat. Dimulai dari halaman utama, yaitu di halaman utama ada index.php, terus ada proses loginnya, dan juga di bagian home ada di bagian CSS. Saya akan jelasin di bagian ruang admin dan juga ruang admin min CSS-nya. Saya akan jelaskan secara struktur dimulai dari indeks PHP-nya. Oke, saya lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada file index.php. Nah, kenapa file index.php ini dijelaskan terlebih dahulu? Karena file ini merupakan halaman pertama yang muncul jika kita membuka websitenya. Fungsi utamanya tentunya adalah menampilkan halaman login yang berisi username, password, tombol masuk, dan juga checkbox untuk remember me. Nah, maksudnya itu seperti apa? Kita jelasin dulu dari source code-nya. Ini ada banyak baris. Kita jelasin dari yang di line pertama itu ada doctype HTML. Nah, doctype HTML ini berfungsi sebagai untuk memberitahukan browser bahwa file ini itu menggunakan HTML. HTML itu adalah bahasa dasar yang membantu kita untuk membuat sebuah website. Nah, dia ini seperti membuat struktur atau kerangka dari website tersebut. Nah, sedangkan di bawahnya di line 2 ada HTML lang sama dengan EN. Nah, lang ini adalah language, artinya bahasa, dan EN ini itu adalah bahasa Inggris. Jadi, fungsi dari HTML lang EN ini itu berfungsi untuk memberitahukan bahwa bahasa utama pada website ini itu adalah bahasa Inggris. Jika teman-teman ingin mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, teman-teman bisa mengetikkan atau mengubah EN ini menjadi ID. Nah, seperti itu ya. Jadi, di bagian head ini berfungsi untuk berisi tentang informasi-informasi tentang website seperti pengaturan karakternya, tampilan pada judul, terus apalagi tampilan pada websitenya, terus juga file CSS gini. Di bawahnya itu ada charset UTF min eng. Ini berfungsi untuk menampilkan huruf, angka, dan icon dapat dibaca oleh pengguna dengan benar. Jadi misalkan ingin menampilkan selamat datang gitu. Nah, kalau tidak pakai charset UTF, nanti bisa aja selamat datang A-nya diubah jadi 3 atau diubah jadi angka dolar gitu, icon dolar seperti itu. Jadi dia tidak beraturan kalau misalkan tidak pakai charset UTF negatif X ini. Nah, di bawahnya itu ada HTTP equivalent, dan ini berfungsi untuk menampilkan website. Ini berfungsi untuk menampilkan website itu menggunakan mode terbaru dari tampilannya. Maksudnya, jadi agar website ini menggunakan mode tampilan terbaru pada browsernya gitu. Nah, di bawahnya itu ada name, viewport, terus content with device. Nah, ini berfungsi untuk website kita itu menyesuaikan dari ukuran layar dari device-nya pengguna gitu. Terus di bawahnya ini ada link home, image, logo, PNG, icon ya. Untuk menampilkan icon yang dimuat dari dari home terus dari image ya, diambil dari home terus image terus ada di bagian logo. Jadi nanti di bagian website kita itu logo-logonya akan tampilannya seperti ini gitu. Lanjut, kita bahas lagi di bagian ini. Ini ada title, artinya judul. Judulnya itu adalah surat login. Nah, jadi nanti judul untuk website kita adalah surat login. Terus di link vendor font awesome free CSS ini digunakan untuk menampilkan icon ya, menampilkan icon. Terus di bawahnya ini ada Bootstrap CSS. Bootstrap itu
adalah framework CSS atau kumpulan kode yang berfungsi membuat tampilan website itu menjadi lebih rapi, lebih cepat dibuatnya, terus menjadi lebih responsif gitu. Terus di sini ada ruang admin. Ini ada ruang admin ya, min.css. Nah, ruang admin min.css ini itu berfungsi sebagai tempat untuk kita untuk mengatur karakternya, interaksinya, dan lain-lain lah, pokoknya seperti itu. Nah, di bawahnya ini tuh ada body. Body ini berisi tentang tampilan websitenya nanti. Bagian ini untuk memberikan kayak gambar latar belakangnya, terus bagian loginnya, ada kotak login, kotak username, password, checkbox, baru tombol masuknya, dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, kita bahas dulu ini bagian gradient login ini itu seperti tag body yang berisi. Jadi tag body itu berisi seluruh tampilan yang nantinya dapat dilihat oleh pengguna. Jadi tag body ini berisi seluruh tampilan yang nanti dapat dilihat oleh pengguna. Di bawahnya ini ada container login. Container itu kan adalah wadah login yang ibaratnya itu seperti kotak besar ya, yang menampung isi dari login itu. Terus di sini ada row justify content center. Row itu adalah baris dan justify content center ini berarti isinya itu berisi ditaruhnya di tengah. Jadi baris ini isinya itu taruh di tengah. Lalu di sini ada ini juga ada kolom XL negatif. Ini itu maksudnya adalah nanti tampilan websitenya itu akan menyesuaikan dengan device pengguna, berapa kolom gitu. Misalnya ini ada laptop besar itu menggunakan 6 kolom, terus laptop yang kecil dipakai 12 kolom, terus ini ada tablet gitu 9 kolom gitu. Terus ini ada card shadow SM main -5, itu card ini tuh adalah kotak putih, shadow itu adalah bayangan, dan SM dan my ini itu adalah jarak antara atas dan bawahnya itu adalah -5 ya, seperti itu. Nah, terus di bawahnya lagi itu ini ada baris, masih sama. Terus di bagian ini itu ada heading 1, itu untuk biasanya untuk judul ya, ukuran yang paling besar. Tapi di sini dibuat dari bootstrapnya itu jadi H5, heading 5. Nah, kenapa di sini H1, di sini heading 5? Karena bootstrapnya karena heading 1 itu terlalu besar, jadi bootstrap memperkecilnya menjadi heading 5. Baru text gray-nya ini text gray means 900, berarti nanti tulisannya akan dibuat menjadi warna abu-abu. Terus MB ini margin bottom, dibuat jarak ke bawahnya itu adalah -4. Terus ini marque ini digunakan untuk membuat teksnya ini nanti ya. Ini dari yang heading 5, terus warnanya jadi abu-abu, terus jarak ke bawahnya itu adalah -4. Dan marque ini membuat agar tulisannya ini nanti akan bergerak dari kanan ke kiri dan akan terus berjalan seperti itu. Jadi dari tadi ini tuh buat tampilan dari assalamualaikum semuanya ini ya teman-teman. Nah, lanjut di heading 1 ini. Nah, ini kan heading 1 saya udah jelasin. Terus di bawahnya ini ada form. Form itu adalah tempat untuk kita mengirimkan data, tempat untuk pengguna untuk mengirimkan data maksudnya. Baru di sini ada class, jadi kita membuat kelasnya di sini user. Terus ada metodenya atau cara untuk mengirimkan datanya. Jadi cara mengirimkan data itu ada 2. Pertama itu ada get, itu misalnya pengguna itu mengirimkan data dan nanti juga akan ditampilkan di URL-nya. Misalnya itu index PHP, terus nanti ada data penggunanya itu username sama dengan admin seperti itu. Nah, yang kedua itu ada metode post. Metode post ini itu mengirimkan data pengguna secara sembunyi-sembunyi. Jadi username dan passwordnya tetap dikirimkan, tapi tidak ditampilkan di URL. Nah, karena data pengguna itu termasuk rahasia pribadi, jadi kita menggunakan post agar lebih aman. Baru di bagian actionnya itu ada proses login. Jadi setelah pengguna memasukkan username dan password, nantinya akan langsung diteruskan ke proses login PHP ini teman-teman. Udah,
Di bawahnya ini ada form group. Form group itu berfungsi untuk mengelompokkan satu komponen form menjadi beberapa mengelompokkan satu komponen form. Jadi isinya itu kayak misalnya ada teks dari username, terus ada password, terus ada checkbox, dan juga ini ada button ya, ada tombol masuk seperti itu. Di bawahnya itu ada ini input. Input itu berarti kita menerima data ya, menerima data. Kalau misalnya form itu mengirimkan data, kalau input kita menerima data dari pengguna. Type-nya bisa jadi teks, itu artinya kita menerima datanya menjadi kayak tulisan biasa. Terus di sini ada form control, terus di sini ada ini kayak identitas uniknya. Terus di name ini ada username, terus area description, user help. Ini kayak aksesibilitas ya, aksesibilitas untuk memberitahukan pengguna bahwa jika ada informasi tambahan tentang mereka gitu bisa diberikan di situ. Barunya ada placeholder. Placeholder ini berfungsi kayak seperti tulisan abu-abu ya, yang untuk memberitahukan pengguna akan data nilai yang harus diisinya gitu. Lanjut di bagian bawah ini juga ada form group. Jadi dia mengelompokkan satu komponen form. Ini inputnya input dari password. Jadi ketika pengguna memasukkan password mereka itu akan berubah menjadi simbol-simbol seperti ini guys. Jadi lebih aman untuk password. Baru ada form control biar kotak dari password itu bisa lebih rapi gitu. Nah ini juga identitas uniknya, terus ini juga password, terus ini placeholdernya itu kata-kata abu-abu untuk membantu pengguna akan data nilai yang akan diisinya. Ini juga sama form group, bedanya ini untuk checkbox remember me. Nih label itu untuk memberikan keterangan di sebuah kayak custom checkbox, terus atau enggak button gitu. Nah tentang button, ini buttonnya yang ada tombol untuk memberitahukan pengguna bahwa ia harus memencet masuk untuk login gitu. Lanjut, ini di bagian login konten. Ini script untuk menjalankan kode. Ini di bagian ini ada home vendor jQuery. Ini maksudnya adalah kita memanggil library jQuery ya, JavaScript, untuk membantu kita memanipulasi halaman websitenya. Di bawahnya ini ada Bootstrap JavaScript. Tadi ada Bootstrap. Kalau Bootstrap CSS itu untuk membuat tampilan menjadi lebih menarik. Kalau misalnya Bootstrap JavaScript ini lebih ke mengatur interaksi pada websitenya. Terus di bawahnya itu ada jQuery Easing. Ini untuk membuat animasi pada website kita itu menjadi lebih halus atau smooth ya. Kayak animasi scroll, terus sidebar terbuka, tertutup, dan lain-lain. Terus di bagian ruang admin min.js. Ruang admin min.js ini berfungsi untuk berfungsi untuk JavaScript tambahan untuk template dari ruang admin yang ada di sini nanti di CSS. Nah, udah body ini berarti ini sebagai penutupnya. Ini body penutup yang artinya nanti isi tampilan dari websitenya sudah selesai ya, sampai di situ penanda akhirnya. HTML juga begitu. Lanjut, kita akan menjelaskan lagi nanti di bagian proses login PHP-nya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi source code-nya. Di sini saya akan mulai ke file proses login PHP. Nah, setelah pengguna mengisi username, password pada indeks PHP ataupun halaman loginnya dan menekan tombol masuk, data tersebut akan dikirimkan ke file ini, yaitu file proses login PHP. Di file ini itu berfungsi untuk memproses loginnya, terus mengecek datanya ke database, terus menyimpan sessionnya, dan menentukan hak akses dari penggunanya. Nah,
kita jelasin dari yang pertama. Itu ada di line pertama ini ada PHP. Di PHP ini itu menandakan bahwa program tersebut itu menggunakan bahasa PHP. Kalau HTML dijalankan di browser, maka PHP ini dijalankan oleh server seperti XAMPP ataupun Apache. Nah, di bawahnya itu ada session start. Di session start ini itu untuk berfungsi untuk memulai sessionnya. Session itu adalah menyimpan data pengguna yang berhasil login, disimpan dia dan nanti bisa dapat digunakan lagi oleh pengguna di halaman yang lain tanpa perlu login ulang, seperti itu. Nah, di bawahnya di line 5 ini ada include home koneksi PHP. Include ini itu artinya adalah memanggil file lain. Jadi kode ini itu digunakan untuk menghubungkan program dengan database. Jadi kalau misalnya tidak ada ini, nanti MySQL atau query ini tidak dapat mengetahui database manakah yang akan digunakan, seperti itu. Jadi dalam konteks ini dia menggunakan home terus koneksi PHP. Nah, lanjut di bawahnya itu ada username. Jadi kode ini itu untuk mengambil username yang telah diinput oleh pengguna dari form login pada indeks PHP. Di bawahnya juga sama, itu ada password. Tapi ini bedanya, nanti password ini akan password ini tuh akan diambil terus disamarkan dengan metode dalam bentuk MD5, yaitu Message Digest Algorithm 5. Itu seperti membentuknya menjadi kode unik sepanjang 32 heksadesimal gitu. Jadi dia menyamarkan passwordnya sebelum dibandingkan dengan data lain di database. Terus di sini itu ada perintah SQL dari seperti select from TB pengguna, where username sama dengan username, and password sama dengan password, image 1. Maksudnya apa? Di bagian ini tuh kita digunakan untuk mencari data pengguna pada tabel pengguna ya. Jadi program ini mencari apakah ada yang username sama dengan username, maksudnya username-nya sama, passwordnya sama, dan dia diambilnya satu data akun saja yang cocok gitu. Lanjut, di sini ada result MySQL query koneksi query. Kode ini digunakan untuk menjalankan query SQL ke database menggunakan koneksi. Nah, jadi maksud ini adalah hasil pencarian dan akan disimpan ke variabel result. Lanjut ya, di bawahnya ini ada if MySQL number rows result ya. Ini MySQL number rows ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang ditemukan. Jika hasilnya 1, berarti username dan passwordnya itu benar, sehingga program akan masuk ke dalam blok if. Nih, blok if. Jadi pesan itu akan masuk ke blok if. Nah, jika tidak ditemukan yang cocok, maka program akan mereka akan melewati bagian ini dan langsung akan ke bagian login gagal. Jadi jika login failed, kalian akan ke header location or bla 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 ini. Jadi kalian akan langsung diarahkan ke halaman login kembali seperti halaman login yang pertama. Nah, kita baca di sini data MySQL fetch as results. Kode ini itu mengambil data pengguna dari database dan menyimpannya ke variabel data. Contohnya misalnya ID, PNG, terus ada jabatan dan izin akses. Jabatan dan izin akses. Nah, jadi kita juga nantinya program akan menyimpan datanya ke session. Bagian inilah yang digunakan untuk menyimpan data pengguna ke dalam session. Di sini ada pengguna type sama dengan pengguna atau menyimpan jenis penggunanya. Terus di sini ada ID penggunanya, terus ada nama jabatannya, terus ada akses atau izin aksesnya seperti admin, terus ada pimpinan dan juga petugas. Nah, jadi untuk mengecek hak akses adminnya barulah dibikin jadi if session access sama dengan admin. Nah, di bawahnya ini jika dari data yang sudah diberikan dari akses ini dan izin aksesnya adalah admin, maka program tersebut akan melanjutkan ke bagian sini. Jadi program tersebut akan melanjutkan ke bagian session admin ini. Echo ini berfungsi untuk menampilkan sesuatu
yang akan ditampilkan ke website untuk menampilkan kode JavaScript. Nah, kalau dalam konteks ini dia menampilkan kode JavaScript-nya ya. Nah, dengan pesan Anda berhasil masuk, selamat datang. Di sini ada session nama dari penggunanya gitu. Terus ini juga ada echo refresh content. Dimasukin konten di sini, kalian akan bisa menunggu 0 detik, lalu kalian akan diarahkan ke home atau halaman utama gitu. Setelah kalian berhasil login. Lalu di sini ada kata exit agar program berhenti menjalankan program gitu. Maksudnya agar berhenti menjalankan program. Karena jika tidak ada tanda exit, nanti PHP akan membacanya sampai ke program berikutnya, yang mana itu tidak seperti yang kita inginkan. Hal ini pun berlaku jika kalian jika aksesnya itu bukan admin, maka dia akan melompati ke bagian blok sini. Jadi dia mencocokkan bagian dari penggunanya seperti itu. Jadi, nah ini pun sama. Ini echo, terus echo ini untuk menampilkan kode JavaScript-nya yang berisi pesan Anda berhasil masuk, selamat datang, terus menyimpan dari session namanya. Terus di bawahnya juga ada untuk mengalihkan pengguna ke halaman home ya setelah dia berhasil login. Kalau misalnya ada konten 0 ini berarti perpindahan halamannya itu dilakukan secara langsung tanpa harus menunggu karena dia 0 detik. Udah. Exitnya ini juga untuk menghentikan proses dari program, dan ini juga sama. Ini juga sama ya teman-teman. Nah, kalau udah maka seperti ini juga untuk ini jikalau misalnya pengguna tersebut tidak berhasil login, jadi dia akan langsung diarahkan ke bagian halaman login yang pertama. Jadi ini sebagai penanda bahwa proses itu gagal dan program itu dihentikan menggunakan exit. Lanjut, kita akan bahas ke bagian ruang admin .css. Oke teman-teman, saya akan lanjut membahas bagian ruang admin CSS-nya. Nah, jadi setelah kita membuat halaman login pada indeks PHP, lanjut kita akan membuat tampilan websitenya itu. Jadi file ini tuh mengatur ya, file ini tuh berfungsi untuk mengatur desain, warna, terus kayak animasi, layout, dan lain-lain lah. Jadi membuat websitenya itu terlihat lebih rapi, dan juga lebih menarik. Kita bahas untuk bagian source code-nya, mulai dari font base ya. Jadi bagian ini tuh digunakan untuk memanggil font Nunito dari folder font ini, dari folder font bagian home. Jadi nantinya font Nunito ini akan dipakai sebagai huruf utama pada website. Di bawahnya itu ada HTML. Jadi kode ini tuh untuk mengatur halaman HTML secara keseluruhan, mulai dari posisi atau sama dengan relatif. Jadi posisinya ini digunakan sebagai acuan dari untuk elemen-elemen lain maksudnya. Terus ada min height-nya itu 100%, maksudnya membuat tinggi halamannya itu minimal memenuhi layar. Terus font family Nunito, font ini menjadi font utama di bagian websitenya. Body-nya itu ada height-nya ini 100, berarti ini dia mengatur tinggi dari badinya agar memenuhi halaman ya, memenuhi seluruh halaman. Ada focus atau outline 0, ini kodenya untuk menghilangkan garis fokus pada link ketika dipilih ataupun ditekan. Jadi tujuannya agar tampilan website itu lebih bersih. Terus ada wrapper, ini ada wrapper konten, ada wrapper ini ya, ini ada. Terus wrapper ini tuh gunanya di sini ada display flags. Kalian bisa lihat kalau wrapper sendiri itu gunanya untuk sebagai wadah ya dalam website, sedangkan display flags ini digunakan agar sidebar dan kontennya itu dapat disusun secara horizontal dengan lebih mudah. Sedangkan bedanya dengan wrapper ini, dia mengatur agar konten dalam website itu misalnya seperti background color
latar belakang ya. Terus ini ada warnanya, jadi kita background color ini memberi warna pada latar belakangnya. Ini ada warna putih. Terus ini membuat area konten memenuhi sisa ruangnya. Terus ini overflow. X ini artinya menyembunyikan scroll horizontalnya. Lanjut ya, di bagian ini udah dijelasin tadi. Ini ada container. Container ini artinya kan wadah. Di sini ada padding left dan padding right. Itu artinya memberikan jarak kiri dan kanannya pada wadahnya sehingga isi website itu tidak menempel ke bagian tepi-tepi layar seperti ini ya. Lanjut, ini ada scroll to top. Ini ada banyak sekali jenis scroll to top. Jadi saya akan menjelaskan fungsi komponen utamanya saja ya. Scroll to top ini mengatur tombol kembali ke atas. Jadi tombol akan berada di pojok kanan bawah ya, tetap berada di situ walaupun layar atau halamannya itu digulir seperti itu. Lanjut, kita cari aja di sini WebKit keyframes grow. Nggak bisa ya. Oh, ini scroll aja deh. Jadi saya akan jelasin fungsi-fungsi dari komponen yang utamanya saja. Jadi WebKit keyframe grow in ini itu berfungsi untuk membuat animasi membesar secara perlahan. Jadi dari 0% ke 100%. Animasi ini digunakan ketika beberapa komponen itu muncul. Misalnya pada menu, terus pada kayak drop down gitu. Lanjut, ini animated grow in ini barulah digunakan, maksudnya itu digunakan pada elemen-elemen tertentu. Misalnya menu sidebar, ini menu sidebar yang ada atau yang kalian buka gitu. Lanjut, ini ada keyframes fade in. Ini digunakan digunakan oleh elemen yang muncul secara perlahan dari transparan terus menjadi terlihat. Kalau tadi kan membesar, kalau ini tuh dari transparan menjadi terlihat. Sama nih, animated fade in itu untuk elemen juga. Jadi diterapkan ke elemen yang membutuhkan efek muncul secara perlahan ya. Terus ini ada BG gradient primary, secondary, success. Nah, itu adalah kelas BG gradient primary, itu digunakan untuk membuat warna latar belakang gradasi. Ada warna latar gradasi. Ini ada linear, left to top, left to bottom, ada linear gradient. Nah, pada file ini pun terdapat beberapa variasi dari warna-warna seperti ini. Jadi ada primary, secondary, success, info, danger, light, ada dark ya, ada default. Nah, bedanya ini ada BG gradient login ya. BG gradient login ini digunakan untuk membuat halaman login sehingga background itu dapat menutupi seluruh layar, maksudnya ini cover. Jadi ini ada background colornya, terus background shape-nya, ini ada cover artinya menutupi layar. Lanjut, ini ada warna abu-abu, BG gray 100 sampai ke 900 ya. Kelas dari BG 100 sampai 900 ini itu digunakan untuk memberikan berbagai tingkat warna pada warna abu-abu pada komponen yang ada di website. Misalnya ini di BG gray 900 ini ada pada bagian tulisannya yang ada tulisan yang ada pada indeks PHP tadi. Nih, saya tunjukin. Nih, text gray. Nih, ini 100. Seperti itulah. Ya. Balikin mana tadi? BG. Oh ya, ini bedanya tadi itu teks ya, ini BG. Berarti ini background, kalau yang tadi itu teks. Udah, lanjut. Ini ada teks XS, teks LG, ini untuk mengatur ukuran tulisan pastinya, mau teks itu kecil atau besar. Nah, ini baru teks yang dipakai yang tadi. Ada teks gray 100 sama teks gray 900. Menggunakan untuk mengatur warna tulisan.
Kalau BG tadi itu komponen pada website, kalau teks ini berarti untuk gunakan tulisan. Jadi kalau misalkan ubah ini, nanti tulisan yang ada di indeks PHP itu akan ikut berubah. Lanjut di icon circle. Ini icon circle ada banyak juga. Jelasin singkatnya saja, itu membuat icon itu berbentuk lingkaran karena dia icon terus circle, terus misalnya icon pada inasi notifikasi yang ada pada di atas dashboard itu. Terus ada border left primary dan border bottom primary. Kelas ini memberikan garis di sisi kiri ataupun di bawah dengan warna tertentu. Nih warna-warnanya. Jadi ada secondary. Nah, biasanya ini digunakan untuk chart statistik ataupun dashboard. Jadi lanjut kita ke bagian kita ketik aja, karena ini ada 2100 line. Jadi kita akan membahas komponen-komponen utama saja. Misalnya ini ada progress -sm. Di progress -sm heads 5 frame ini gunanya untuk mengatur ukuran progress barnya agar layar lebih kecil, agar di layarnya itu nanti lebih kecil. Ini di bawahnya ini juga ada rotate min 15, rotate n 15. Ini digunakan untuk memutar elemennya itu 15 derajat dan juga minus 15 derajat. Bawahnya ada drop down menu. Ini mengatur tampilan menu drop downnya itu seperti ukuran teksnya, terus ukuran bayangannya. Lanjut di bawahnya itu ini ada sidebar ya, ada sidebar dan toolbar. Kita bahas dulu sidebar. Coba knife item. Nah, ini knife link. Nih, jadi di sidebar knife item titik knife link nih ya. Itu digunakan untuk menu navigasi. Itu sidebar ini tuh adalah menu navigasi ya, sama seperti ini. Bedanya ini untuk di website ya. Jadi itu adalah menu navigasi di sebelah kiri website seperti ini. Terus di CSS itu dia mengatur kayak ukuran menu-menunya. Ini ada menu-menunya, terus jarak antar menunya, icon-iconnya ini, icon-icon ini, tulisan dan warna. Nah, itu gunanya sidebar. Sedangkan top bar ya, top bar di bawahnya ini ada top bar. Itu digunakan itu kayak top bar. Kalau sidebar kan di sampingnya, kalau top bar itu ya bagian atasnya. Jadi CS ini untuk mengatur tinggi top barnya, terus tombol-tombolnya, tombol pencariannya, drop down, terus dan notifikasinya. Lanjut, ini masih banyak. Kita cari aja di bagian navigasi pencarian ini. Kita cari media. Ini ada media, min, width dan lain-lain ya. Di bagian ini itu adalah digunakan agar websitenya itu menjadi lebih responsif. Jadi ketika website itu dibuka di device pengguna seperti di laptop ataupun tablet ya, ukuran sidebar dan juga top barnya ini akan menyesuaikan secara otomatis dengan device-nya yang digunakan seperti itu. Barulah ini kita cari lagi, misalnya di sini kita bahas sidebar light. Salah ketik. Nah, ini ada sidebar light. Ada dua ya, ada sidebar light dan sidebar dark. Itu ada sidebar light dan sidebar dark. Kalau sidebar light itu dia mengatur, nih sidebar light ini dia mengatur warna background, teks, icon gitu. Bedanya ini kalau misalnya light berarti dia lebih terang, kalau misalnya dark berarti dia lebih gelap. Lanjut, kita cari lagi komponen selanjutnya, itu ada titik card. Nah, guna dari card ini itu untuk membuat kotak informasi pada dashboard. CSS memberikan bayangan shadow ya, memberikan bayangan shadow sehingga card itu lebih terlihat lebih modern. Ya, lanjut. Kita ke bagian chart area. Oh, ini ada chart area nih.
bagian ini tuh mengatur ukuran grafiknya ya, ukuran grafik atau chart yang ditampilkan pada dashboard. Terus coba kita cari lagi error nih, ada error mana tadi, error area, kok salah, error B4 ya udahlah, pokoknya errornya itu digunakan untuk membuat efek glitch ya, atau error pada halaman yang error. Misalnya halaman misalnya itu halaman kayak 404 gitu, error animation. Terus ada lagi footer, salah, apa itu yang aku hapus? Nah, saya sudah membuat listnya apa saja yang harus saya jelasin, jadi kita bikin aja. Ini ada error before, ini sticky footer ya. Ini tuh CSS ini mengatur footer websitenya, di bawahannya itu termasuk kayak jarak, ukuran teks, dan juga bayangan. Ini ada jarak, terus bayangannya ini. Jadi footer ini berarti dia bawahannya, kalau tadi sidebar, ini top bar, terus footernya. Lanjut kita cari table. Ini ada table plus, TD, dan TH. Bagian ini tuh mengatur tampilan tabel agar lebih rapi dengan menghilangkan beberapa garis tabel ya, Lanjut kita ke bagian, pokoknya dia mengatur tabel menjadi lebih rapi. Terus ini ada form control focus, ada border. Kode ini tuh mengubah warna border seperti border input ketika pengguna mengeklik atau mengetik pada form, dia akan berubah warna. Nah, udah habis. Jadi file ruang admin CSS ini tuh berfungsi sebagai untuk mengatur kayak seluruh tampilan yang ada di website. Di dalamnya itu terdapat kayak pengaturan font, warna, background, animasi, sidebar, top bar, footer, terus table, nah dan lain-lain lah. Dan dengan adanya file CSS ini tuh tampilan membuat website tuh jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lain-lain. Nanti kita akan lanjutin ke bagian ruang admin min CSS, dan saya akan jelasin apa bedanya ruang admin .css dengan ruang admin .min CSS. Oke teman-teman, tadi saya lupa untuk menjelaskan bagian input group append span dan juga input group prepend span. Nah, jadi bagian itu digunakan untuk mengatur tampilan span ini yang berada di dalam input group Bootstrap. Jadi dalam Bootstrap itu ada input group, yaitu gabungan antara kolom input dengan teks ataupun icon yang berada di sebelah kiri dan kanannya. Nah, jadi prepend ini digunakan untuk elemen yang berada di sebelah kiri. Append digunakan untuk elemen yang berada di sebelah kanan. Nah, CSS ini memberikan beberapa pengaturan, misalnya seperti box shadow, itu memberikan efek bayangan agar elemen terlihat lebih menonjol. Nih, lebih menonjol. Terus ada background colornya, memberikan warna latar belakangnya, kalau di sini ada biru. Terus border colornya ya, menyamakan warna garis tepinya dengan warna border atau latar belakangnya gitu. Kalau di sini dibikinnya jadi warna agak-agak keungu-unguan seperti itu. Barulah kita bisa membahas tentang ruang admin min CSS. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari file ruang admin .min .css. Nah, sebelum kita masuk ke bagian kode-kodenya yang ada banyak ini, saya sebenarnya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ruang strip admin .min .css ini itu merupakan versi modified dari ruang admin .css. Artinya, file ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur tampilan seperti background colornya, terus warna, terus tombol, dan lain-lain. Jadi dia mengatur tampilan websitenya. Perbedaannya itu bukan pada fungsinya, tetapi pada cara penulisannya.
Nah, kalau misalnya pada file min.css itu spasi, enter, tab, komentar itu biasanya dihapus sehingga filenya itu menjadi lebih ringan dan website dapat dimuat lebih cepat daripada ruang admin CSS ini. Nah, sebagai contoh, ini adalah versi yang sudah saya buat. Nih, ini adalah versi yang saya buat. Kodenya itu masih menggunakan enter dan spasi sih sebenarnya. Jadi tampilannya itu lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi saya sengaja menuliskannya seperti ini agar mudah dipelajari dan dijelaskan saat presentasi. Ini ada terus ini ada versi milik guru saya yang sudah benar-benar di Minify. Terlihat bahwa seluruh kodenya itu sangat rapat. Bahkan kita bisa berada dalam satu baris yang sangat panjang nih. Jadi bentuk seperti inilah yang sebenarnya disebut dengan Minify CSS. Nah, jadi kesimpulannya ruang admin .css ini ada 2117 line dan juga ruang admin .min CSS ada 1537 line. Ini memiliki fungsi yang sama, tapi file min.css ini merupakan versi yang udah diperkecil. Jadi ukurannya lebih kecil dan proses untuk loading websitenya itu jadi lebih cepat. Itu tujuannya. Jadi project saya ini menuliskan dalam format yang lebih rapi, tetap untuk memudahkan proses pembelajaran dan presentasinya saja. Sebenarnya saya sudah mengecilkannya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, saya akan memperkenalkan kalian setelah kita membahas ya dari file index PHP. Itu ada file index PHP, ini ada file index PHP. Terus ada juga proses loginnya dan juga ruang adminnya ini. Saja akan memperlihatkan kalian ke hasil sementara dari website yang saya buat. Nah, saat ini itu websitenya itu masih berada di tahap awal ya, dari tahap awal. Sehingga tampilannya itu kayak baru sampai ke halaman login dan belum seluruh fitur serta database-nya juga belum dikerjakan. Jadi dari hasil ini juga udah dapat terlihat lah tapi struktur halamannya. Nah, pertama-tama kalau kalian ingin melihat hasilnya, kalian harus buka XMPP, terus kalian start untuk Apache-nya. Kalau udah hijau, kita pergi ke browser, terus kalian ketik aja http klik 2 gini, terus localhost surat nih, seperti ini yang udah saya ketik, terus tinggal kalian enter. Dan begini adalah tampilan dari halaman pluginnya. Ini saya ubah ya, sudah saya akal-akalin dari tadi. Jadi kedepannya website ini tuh akan dilanjutin dengan pembuatan kayak database, sistem login, dashboard, dan juga fitur-fitur administrasi lainnya sesuai tahapan yang ada di job sheet. Jadi demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman atau Bapak Ibu guru. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.